CV ini, lamaran ini, nggak bisa kayak gitu. Ternyata ada sampai strategi sedetail itu. Mungkin kebanyakan orang udah tahu, tapi aku rasa pasti ada juga yang mungkin selama ini masih kayak asal kirim gitu. Terus lagi, bahkan mungkin beberapa badan email dikosongin, bener gak? Banyak yang badan email pasti dikosongin. Ternyata ada pengaruhnya ketika ada ringkasan ya tadi, ringkasan dari surat lamaran ditaruh lagi di badan email. Terus lagi terkait file yang dikirim, iya bener, file yang dikirim harus dilihat ada batas ukurannya ya nggak? Kalau misalnya di lowongan nggak ada batas ukurannya nih Mas, berarti nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Nggak apa-apa, bebas aja. Enggak juga ya, bener nggak? Harus dikirim semuanya banyak sama foto-foto apa. Nah, aku sering dengar ada orang bingung gini, ketika masukin lamaran yang di attachment itu CV dulu atau surat lamaran dulu? Bisa menyesuaikan dari tata urutan yang di infoloker kita terima atau kita tahu, atau mungkin kalau aku sendiri biasanya CV dulu gitu. Kenapa? Karena itu yang bakalan dilihat, istilahnya nyawanya ada di CV. Kalau aku enggak. Tapi nggak salah, it's okay kalau memang surat lamarannya dulu. Mungkin HRD lebih tertarik dengan bahasa tulisannya dia. Dia bisa nggak sih nulis yang bagus itu kayak gini, gimana? Ataupun format dalam penulisannya. Dia ngasal ngetik aja, atau memang sudah ditata sedemikian rupa, kan kelihatan juga dari surat lamaran. Berarti tadi subjeknya terus jangan lupa diisi, terus badan email diisi, lanjut lagi attachment-nya diperhatiin, jangan sampai disuruhnya PDF yang dikirim Word. Kadang kita suka main asal kirim-kirim aja, ternyata yang dikirim Microsoft Word. Kayaknya aku nggak pernah dengar sih, malah yang diminta Word tuh kayaknya nggak, pasti mintanya di PDF, bener gak? Iya benar, di PDF. Subjek, oke. Menarik sih. Bener sih, kalau subjek aku setuju banget sih yang subjek, karena itu hal pertama buat nyortir. Bahkan di MMS sendiri, ketika kita ikutan AK3 umum, ngumpulin berkas-berkas, udah jelas tuh disuruh nulis. Subjeknya apa? Karena memang itu terlihat sepele, tapi menjadi suatu penilaian. Kemudian lagi kita bahas masalah, bukan masalah, ini tips and trick, salah kan masalah. Mas Iqlil, sebenarnya kalau ngirim lamaran ada jam-jamnya nggak sih? Ada sih, baiknya di jam kerja. Pasti itu, Senin sampai Jumat. Ya kita jaga-jaga, meskipun company itu open di Sabtu Minggu ataupun dia shifting untuk yang ngurusinnya. Kita baiknya di Senin sampai Jumat di jam-jam kerja, atau lebih strategisnya di jam 9 sampai jam 11, karena itu memang waktu untuk productivity, ya kan? Atau jam setelah makan siang, karena setelah istirahat pasti akan direview, pasti akan dibuka kembali. Itu sih kalau waktu-waktu krusialnya. Sama aja kayak kalau aku biasanya belajar moto itu kan ada golden hour-nya. Nah, itu golden hour untuk ngirim CV kayak gitu. Betul. Setuju, aku setuju. Nah, balik lagi ke kerjaannya Mas Iqlil nih sekarang. Tadi dari ngirim CV ke interview, kalau yang pertama 3 minggu ya? 3 minggu. Terus kalau yang kedua, pagi, sore udah dapat panggilan. Ya, kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam, gila. Hebat banget. Dari ngirim CV ke interview, apakah interview Mas Iqlil tatap muka atau via online? Ya online, dua kali kerja, maksudnya yang nyantol interview sampai kerja 2 kali ini semuanya online. Oke, semuanya online. Ketika ngelamar kerja di interview, udah 2 kali nih kan, udah ada 2 pengalaman. Pasti ada dong pertanyaan yang sama ketika di perusahaan pertama sama yang perusahaan kedua. Nah, pertanyaan yang paling umum ditanyain tuh apa sih Mas Iqlil? Sebenarnya kalau interview sendiri, aku udah sering juga. Sebenarnya 3 kali interview itu juga pernah, dan untuk pertanyaan dari HRD, maksudnya posisi yang kita lamar sebagai safety atau HSE, tapi yang interviewnya si HRD nih, pertanyaannya nggak bakalan jauh-jauh dari udah AK3U atau belum. Kalau udah AK3U berarti ngerti CSMS kan, ngerti ISO 14001, 9001, 4001 apa gitu kan.
ngerti isinya Undang-Undang 170 itu apa aja, ada berapa bab. Itu pertanyaan template bagi seorang HSE. Itu tapi kalau yang tanya HRD. Kalau yang tanya, kayak kemarin kasusnya yang pekerjaanku sekarang, yang pagi ngirim sore interview, itu interview langsung sama user. Jadi pertanyaannya, Mas, ISO 9001 itu bahas tentang apa sih? Kalau 14001 itu apa? Nah, bedanya di sini lebih mendalam. Kalau user atau memang yang interview kita itu bahasanya lebih paham daripada personalia atau HRD yang memang ngurusin personalia doang gitu. Karena pasti HRD ketika mau interview kita sebagai safety, pasti mereka juga dikasih patokan. Dia paham ini enggak? Dia udah K3U belum? Dia paham poin-poin ini enggak? Undang-undang ini ngerti enggak? CSMS tahu enggak? Kayak gitu. Bekerja di ketinggian tahu enggak? Ya mungkin HRD ada yang paham, ada yang cuma sekedar nanyain template-nya itu doang. Mas paham ini, paham, ya udah, enggak dilanjut. Tapi kalau user biasanya lebih diperdalam kayak gitu. Mas coba praktek safety talk kayak gitu kemarin. Oh, langsung disuruh coba percobaan praktek desktop. Iya benar, dikasih pilihan materinya bekerja di ketinggian, APD, 5S sama first aid. Pilih yang mana Mas, silahkan. Langsung itu ketika yang kedua yang pekerjaanku sekarang langsung ditelepon, langsung praktek. Ya, kita ngomong di telepon. Ya kita kayak safety talk di depan orang banyak, tapi di telepon gitu. Ya, bedanya user sama HRD kayak gitu pertanyaan. Tapi yang paling umum ya yang tadi, nggak jauh-jauh dari bekal AK3U kita lah istilahnya. ISO yang 3 itu, atau mungkin yang ketambahan yang baru 19011 itu, SMS 170, terus mungkin pernah sih Mbak, aku juga pernah ikut interview di PT Pertamina Transkontinental kemarin. Itu lebih dalam lagi untuk pembahasan undang-undang dasarnya K3 170. Perusahaan itu apa, pekerja itu apa, resiko itu apa, kayak gitu. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Berarti kebayang kalau pas pelatihannya main-main. Selamat! Bener nggak? Karena itu basic, tapi itu bisa jadi bumerang. Bener nggak? Karena apa? Kita punya sertifikat. Anggaplah kita lulus AK3 umum, sertifikatnya banyak gitu kan. Ditanya dasar cuman kayak ISO 9000, tentang apa sih? Ini gimana sih? Bener-bener tapi yang paling dasar banget dan kita nggak bisa jawab. Selamat, jadi bumerang ke diri sendiri. Kemarin sempat Mbak kayak gitu, Mas sudah K3U kan? Sudah Pak. Untuk kebakaran ada berapa kelas? Terus apa yang patut digunakan itu untuk setiap jenis kebakaran apa saja? Langsung bingung dong. Ingat-ingat lagi, untung nyantol-nyantol dikit kan. Tapi berarti sebenarnya materi yang diajarin itu berarti sebenarnya pertanyaan user, benar kan? Iya, ya anggap aja kalau yang teman-teman udah alumni MMS nih, post test kita itu bakal jadi pertanyaan ketika wawancara. Kebanyakan seperti itu. Oh, oke. Terus tadi pertanyaannya dasar ya paling. Nah, berarti bisa jadi bumerang juga kalau misalnya yang K3, tapi dia belum sertifikasi. Bisa dibilang kalau versi aku ya, kalau misalnya pertanyaannya HRD-nya adalah ke arah sertifikasi, dia ngelamar di K3 dan dia belum punya bekal AK3U, itu juga jadi bumerang. Karena ibaratnya pasti akan kalah sama mereka yang sudah sertifikasi, benar nggak? Karena pasti pengetahuannya jauh lebih, ya pasti jauh lebih dibanding yang mereka sertifikasi. Benar. Jadi jangan lupa sertifikasi, promosi. Terus aku mau tanya, nah ini nih pasti banyak banget pertanyaan para fresh graduate yang baru banget, ibaratnya belum punya pengalaman ngelamar kerja ya. Ketika ditanya gaji, jawabnya harus apa? Apakah harus menunjukkan gaji ibaratnya, ya gue maunya digaji segini, atau ya udah deh sesuai standar perusahaan aja. Terus ketika kita dinego gaji, apakah kita harus menurunkan dari, ibaratnya kita misalnya ngajuin nih angka sekian, anggap ya misalnya ngajuin 5 juta, tiba-tiba perusahaan misalnya dinego masih bisa nggak? Kalau misalnya sampai kejadian kayak gitu, kita harus gimana? Oke, pertama teman-teman fresh graduate dulu ya. Teman-teman fresh graduate, usahakan ketika mau wawancara itu di-riset dulu. Perusahaannya, job desk-nya, lebih-lebih gajinya. Kalian di wilayah mana, sebagai posisinya apa? Ya,
meskipun fresh graduate nggak munafik kok, kita tetap butuh salary. Tapi ya intinya manusiawi lah. Lakukan riset dulu, upah minimum misalkan yang kita jadikan patokan. Kalian kerja misalkan di Jakarta, cari tahu UMP-nya berapa. Posisi HSE officer di Jakarta tuh biasanya gajinya berapa sih? Kita bisa riset itu kok. Semudah buka HP, buka Google, diketik, kita bisa riset, ya kan? Setelah itu, jangan lupa kalau tetap kita punya data nih, kita punya data hasil riset. Tapi ketika itu kita kembali lagi kalau ditanya sama HRD, terus jatuhnya kayak tadi yang ditanyain Mbak Zeni, kalau standarnya dari perusahaan ini segini Mas, gimana? Buat teman-teman fresh graduate, jangan terlalu ngejar gaji. Dalam arti, ya oke lah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Jangan sampai kalian dipekerjakan dengan gaji yang tidak layak. Tapi kita juga butuh pengalaman. Jangan karena ekspektasi gaji kita terlalu tinggi, kita direfuse sama HRD. Ya, kita lebih butuh pengalaman pertama itu dari gajinya. Yang kalau aku sendiri, Mbak, aku lebih mementingkan udahlah gaji berapapun ya, meskipun tetap manusiawi sih yang kemarin itu, gaji berapapun bakalan tak lakuin karena aku butuh pengalaman ini. Lebih dari itu kalau nggak dimulai sekarang, kalau aku nggak dapat pekerjaan sekarang, mau kapan lagi nyari pengalaman kayak gitu. Jadi teman-teman buat yang fresh graduate ya, turunkan egomu, naikkan etos kerjamu kayak gitu. Turunkan egomu, naikkan etos kerjamu. Bagus sekali ini. Gitu. Tapi aku setuju sih, karena ini kalau yang sharing sama alumni secara di publik ya, kan MBMS sudah 2 kali julid bareng alumni. Nah ini yang ketiga tapi versi di YouTube. Semua alumni selalu bilang jangan terlalu berpatokan sama gaji. Karena memang kalau misalnya kita masih fresh graduate, walaupun mau IPK 4, cum laude, tapi kan kita belum bisa menunjukkan kita bisa memberikan apa ke perusahaan, benar nggak? Kecuali kita udah ada pengalaman, benar? Kalau kita udah ada pengalaman, kita bisa cerita tuh, oh kemarin di perusahaan yang sebelumnya udah begini, kita bisa memberikan nilai jual lebih dari diri kita. Tapi kalau belum punya pengalaman, cuman bilang IPK segini, atau nilai A semua, atau cum laude, perusahaan juga tetap aja kan, ya dunia kerja sama dunia kampus ya beda. Jadi ya tadi balik lagi, turunkan egomu, naikkan etos kerjamu, karena pengalaman itu sih, itu yang paling susah dicari. Benar. Dan aku sangat setuju sama yang bilang ketika pengalaman kita semakin banyak, maka gaji pun sebenarnya akan ngikutin. Nah, benar itu juga, Mbak. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir nih Mas Iko, apa sih yang bisa bikin HRD itu kayak oke, yakin nih kandidat yang ini cocok gabung sama kita. Gimana sih cara kita tuh ngeyakinin HRD? Kata-kata jitunya tuh gimana gitu? Kita harus ngomong apa sama HRD? Jadi gini, itu biasanya ditanyakan secara verbal sih Mbak, untuk di interview. Apa yang meyakinkan perusahaan atau apa yang meyakinkan kami untuk bisa merekrut dan yakin merekrut Anda? Biasanya pertanyaannya kayak gitu. Dijawab aja, di kesempatan ini kita dikasih istilahnya kesempatan 2 kali kita menjelaskan diri kita yang punya potensi misalkan. Nah, itu dijelaskan. Dengan kemampuan yang saya miliki, disebutin aja, kalau mau disebutin aja, pede aja, karena kita istilahnya menjual talent kita, menjual kompetensi kita. Saya mempunyai kelebihan di bidang media, saya bisa saya mahir di bidang desain grafis dan media, foto, videografi dan drone pilot, dan itu yang ini tak kasih contoh yang biasa tak utarakan ke HRD ya Mbak, karena saya mempunyai kelebihan tersebut, dan di era saat ini, meskipun pekerjaan yang saya hadapi adalah pekerjaan di dunia K3 ataupun safety, saya dengan kelebihan saya mampu untuk berkontribusi lebih pada perusahaan dengan catatan atau dengan cara mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat, mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari, kelebihan saya tersebut di pekerjaan yang akan saya laksanakan, seperti itu. Jadi kita lebih lebih mengeluarkan nilai kita lah. Kalau kita sama-sama bilang kita sama-sama lulusan K3, sama-sama lulusan AK3, apa yang membedakan kita sama yang lain sih? Gitu loh. Kita paham apa? Beberapa mungkin dari teman-teman teknik ada beberapa kriteria khusus di Infolocker misalkan.
yaitu karena memang lebih disortir lagi ya, dikerucutkan lagi. Teman-teman teknik mungkin lebih paham daripada teman-teman yang mungkin kayak saya lulusan K3. Saya mahir menggunakan aplikasi ini, saya bisa wastewater treatment kayak gitu, disebutkan aja. Karena memang itu yang sebenarnya membuat diri kita lebih berharga kayak gitu. Kembali lagi yang tadi mungkin Mbak Zeni udah menyampaikan pengalaman. Iya, pengalaman kita semakin banyak, kompetensi kita semakin banyak, skill kita ada recordnya, itu nggak usah minta gaji, kita yang disuruh nentuin sendiri, kadang kayak gitu. Setuju. Jadi intinya kita harus ngejual tadi tuh sebenarnya kuncinya di CV tadi, skill-skill itu disebutin aja kita bisa apa, itu yang bisa kita kasih ke perusahaan. Dan relate-nya sama pekerjaan kita itu apa skillnya gitu. Kita bisa menggunakan skill itu di pekerjaan kita tuh di bagian mananya gitu. Kalau saya desain, saya mampu Pak untuk mendesain poster-poster promosi K3 dan itu yang tak sampaikan di interview yang di pekerjaan sekarang. Dan nyatanya memang digunakan gitu. Nah, itu yang membuat kita beda sama yang lain. Itu. Mas Iqlil, maaf sedikit lagi. Ini sebenarnya agak mundur ke belakang sedikit. Yang masalah skill. Kadang ada orang nulis skillnya lebih kayak apa ya? Bukan kemampuan, bukan kayak soft skill gitu, bukan kayak misalnya kan kayak Mas Iqlil kan yang misalnya Photoshop kayak gitu-gitu kan jelas ya. Tapi ada mungkin beberapa yang nampilin kayak disiplin, tepat waktu, atau yang hal-hal kayak gitu, yang positif kayak gitu. Sebenarnya itu perlu nggak sih? Dibilang perlu. Banyak kayak gitu soalnya. Dibilang perlu itu sebenarnya perlu Mbak. Tapi kalau nanti kenyataannya di lapangan atau di perusahaan tidak seperti yang disebutkan, itu jadi bumerang. Mana yang katanya disiplin ini, gitu kan? Mana yang katanya kreatif, nggak ada inovasinya. Nah, itu jadi bumerang. Aku sebenarnya menghindari hal-hal kayak gitu. Kita bisa yang buat fresh graduate ya teman-teman yang baru keluar itu hal-hal kayak disiplin waktu, bisa bekerja dalam tim dan sebagainya. Itu dimasukkan ke yang bagian more about me atau tentang saya boleh. Tapi sekali lagi kalau itu nanti digarisbawahi sama HRD, nanti kalau misalkan ditantang ini di CV Anda menuliskan tentang disiplin. Bagaimana kalau dalam masa percobaan 1 bulan ini kalau Anda telat lebih dari 3 kali, maka diberhentikan kontraknya. Loh, kan jadi bumerang buat kita. Gitu. Iya, benar. Oke, sudah semua clear dibahas. Tadi udah bahas CV, terus cara ngirim lamaran, sampai pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dikeluarin sama HRD. Itu mungkin sekilas ya rekan-rekan, sekilas tentang pengalaman versi Mas Iqlil. Sekali lagi, ini versinya Mas Iqlil. Kalau misalnya punya versi yang beda, ya monggo silakan. Ini versinya Mas Iqlil yang mungkin Mas Iqlil berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset-riset, udah ngebaca, udah apa, versinya beliau. Jadi kalau rekan-rekan mau ngikutin, monggo, nggak mau ngikutin, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ngikutin, siapa tahu bisa jadi kayak Mas Iqlil kan. TV hoki. Itu aja mungkin dari MMS yang mau ditanya. Sebenarnya aku masih penasaran sama kerjaannya Mas Iqlil, tapi itu bisa kita bahas nanti di part selanjutnya karena menarik nih HSE konstruksi sama HSE di bidang logistik. Oke, thank you banget Mas Iqlil sudah meluangkan waktunya. Semoga dengan sharing-sharing ini bisa memberikan manfaat buat yang nonton dan juga dengan berbagi kayak gini pastinya kalau kita banyak berbagi bukan malah ngurangin ilmu kita ya, malah bisa nambah ilmu kita lebih banyak lagi. Makasih buat Mas Iqlil, semoga semakin sukses karirnya. Kemudian juga siapa tahu nanti bisa jadi praktisi MMS berapa tahun kemudian. Amin. Karena MMS punya program alumni mengajar. Jadi alumni sana yang banyak cari pengalaman, nanti berapa tahun lagi balik lagi ke MMS. Jadi praktisi MMS. Kenapa harus yang lain kalau ada alumninya, ya kan? Itu aja mungkin. Thank you for watching. Sampai ketemu di part selanjutnya. See you. Terima kasih.